Rising Eagle-nya Tuhan. Berjumpa lagi hari ini dengan Kak Keisha tentunya. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan sama-sama, yuk sama-sama kita berdoa, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di rumah, di mobil, di gereja, bahkan dimanapun juga Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan sama-sama hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Boleh dong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay. Oke, hai singlenya Tuhan. Hari ini kita dapat tema yang luar biasa banget nih. Teman-teman juga pasti udah lihat ya dari thumbnailnya hari ini. Yaitu kesalahan lebih kecil daripada pengharapan kita pada Tuhan. Sekali lagi ya, kesalahan lebih kecil daripada pengharapan. Wah, ini bagus banget temanya. Dan yuk sama-sama kita buka ayat firman Tuhan di Kejadian 16. Nanti rekan-rekan bisa baca sendiri, teman-teman bisa baca sendiri di rumah begitu ya, tentang Kejadian 16. Kak Keisha akan singkat ceritain buat adik-adik semua tentunya. Nah, Kejadian 16 ini bercerita tentang di firman Tuhan yaitu Abraham. Dari kemarin kita udah belajar tentang Abraham nih. Nah sekarang kita akan belajar lagi dari Abraham, tapi peristiwa yang mungkin bisa dikatakan adalah sebuah kesalahan. Jadi ceritanya si Abraham ini dia sudah terima janji Tuhan. Bahwa suatu hari nanti dia akan punya anak dari istrinya yang pertama yaitu si Sarah. Tapi si Sarah ini dia mau mempercepat tangannya Tuhan dalam tanda kutip. Sehingga dia menyuruh Abraham untuk menikahi budaknya yang dari Mesir. Lalu berjumpalah Abraham dengan Hagar sehingga mereka berdua menghasilkan anak dan namanya Ismail. Nah seiring berjalannya waktu Ismail sudah tambah besar nih. Nah si Sarah dia kurang suka sama si Hagar. Akhirnya si Hagar diusir lah tuh. Tapi apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Ternyata walaupun diusir, di dalam tengah-tengah padang gurun, Tuhan tetap menyertai Hagar. Kok bisa sih Kak? Nah hari ini kakak mau bahas satu persatu sama adik-adik semua, bagaimana kesalahan kita tidak lebih besar daripada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kita akan mulai dengan what if ya adik-adik ya. Bagaimana jika? Bagaimana jika segala sesuatu yang kita impikan semuanya terwujud? Contohnya, mau mobil, langsung dikasih dapat mobil. Atau mau COVID cepat berlalu, tiba-tiba langsung COVID hilang dari bumi ini. Atau pengen rumah yang besar, terus tiba-tiba Tuhan kasih rumah yang besar banget sampai adik-adik mungkin sehari gak cukup gitu ya untuk kelilingin rumah yang besar itu. Nah adik-adik sekarang kita berkaca yuk. Kalau misalnya juga what if kita melakukan yang dapat dikatakan adalah sebuah kesalahan. Bagaimana jika apa yang kita harapkan justru tidak terjadi? Bahkan sebaliknya yang terjadi. Kalau kita lihat ya, keadaan Indonesia akhir-akhir ini sebenarnya kurang begitu baik ya adik-adik ya. Dimulai dari pesawat jatuh, bencana alam di mana-mana. Bahkan nih yang paling baru banget yaitu terjadi banjir bandang di puncak Bogor. Bahkan ada anak kecil yang hanyut ke bawah air. Wah, itu pasti sungguh berita yang benar-benar bikin kita sedih ya adik-adik ya. Kalau kita lihat ya, keadaan kita di sekeliling kita, sebenarnya banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya kita harapkan tapi tidak terjadi. Kenapa bisa begitu? Nah, nih adik-adik, kakak mau kasih lihat adik-adik sesuatu ya. Jadi, seorang penulis buku namanya Mark Manson, dia bilang begini, life is an endless series of problems. Wah, katanya begitu ya. Jadi, hidup ini adalah problem yang berseri gitu ya. Dan ketika satu problem selesai, akan ada problem lain. Tapi adik-adik, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan melihat segala sesuatunya adalah masalah? Segala sesuatunya adalah kesalahan. Nah, kita belajar nih dari firman Tuhan di Kejadian 16.
Yang pertama yang mau Kak Keisha sampaikan adalah tentang God's promise, yaitu God promise ya, promise jadinya kan. God promise yaitu janjinya Tuhan. Adik-adik, walaupun Abraham pada saat itu dia melakukan kesalahan bersama-sama dengan Sarah, tapi janji Tuhan tetap tergenapi. Abraham tetap punya anak, dan Abraham juga keturunannya tetap diberkati. Bahkan sampai sekarang adik-adik, keturunan dari bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di sini, si Sarah ini dia try to rush God's hands, atau dia berjuang sebisanya mungkin untuk mempercepat tangannya Tuhan. Padahal sebenarnya janji Tuhan ialah ya dan amin. Artinya tanpa bantuan kita pun janji Tuhan akan tetap terjadi. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita percaya nih sama janji Tuhan? Atau kita sama seperti Sarah, kita mau mempercepat tangannya Tuhan. Ayo dong Tuhan, lakuin sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal sebenarnya adik-adik, kalau kita mempercepat tangannya Tuhan, bisa jadi yang terjadi bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, pastikan dirimu untuk percaya sama Tuhan, percaya sama janjinya Tuhan. Belajar dari peristiwa ini, jangan seperti Sarah. Kita percaya sepenuhnya, fully percaya sama Tuhan. Poin yang kedua, adik-adik, yang mau Kak Keisha sampaikan adalah God heard. Kalau adik-adik baca nih di Kejadian 16, di situ ada kata-kata yang disebutkan oleh Hagar, yaitu El Roi. Artinya, the God sees me. Artinya Tuhan melihat aku. Percaya tidak percaya adik-adik, apapun situasi kita, apapun yang kita alami saat ini, mungkin adik-adik ada yang bosen gitu ya sama sekolah, ada yang pusing, ada yang merasa putus asa. Aduh Kak, kayaknya aku gak bisa deh sekolah online, atau Kak, kayaknya aku memang gak cocok deh untuk belajar kayak gini terus. Percayalah adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan sekarang, yang adik-adik alami, yang adik-adik rasai sekarang, itu semua Tuhan lihat. Bahkan adik-adik dalam firman Tuhan sudah dikatakan nih di Roma 12. Firman Tuhan berkata seperti ini, be patient in suffering. Sabarlah dalam penderitaan. Bless those who persecute you. Artinya diberkatilah. Berkatilah mereka yang mungkin berbuat jahat sama kita. And repay no one evil for evil. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Adik-adik, Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Bahkan hal-hal yang mungkin kita sendiri doang yang tahu. So, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sudah menjalani hari kita setiap hari dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan melihat apapun yang kita lakukan? Dan yang ketiga adik-adik, yaitu tentang God's love. Bicara tentang kasihnya Tuhan, kita bicara juga tentang compassion, yaitu belas kasihan. Kasih Tuhan itu berbeda dengan dunia ini. Kalau di dunia, orang yang melakukan kesalahan pasti dihukum. Dan kadang hukumannya bisa jadi setimpal atau bisa jadi lebih dahsyat lagi dengan apa yang dilakukan sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan Tuhan, walaupun Tuhan menghukum, firman Tuhan bilang sendiri dia juga yang membebat. Walaupun ada hukumannya Tuhan, tapi Tuhan sendiri juga yang akan membalut setiap luka. Bedanya adik-adik, kasihnya Tuhan berbicara juga tentang belas kasihannya Tuhan. Mungkin Abraham melakukan kesalahan dengan mengambil Hagar menjadi istri keduanya dalam tanda kutip. Tapi adik-adik, lewat kesalahan yang dilakukan Abraham, Tuhan tetap mengasihi Abraham, bahkan mengasihi istrinya, si Hagar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengasihi sama seperti Tuhan mengasihi? Ada beberapa orang mungkin melakukan kesalahan terhadap hidupmu, terhadap keluargamu, atau bahkan terhadap dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan terhadap itu? Apakah kita mau membalasnya? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau kita mau belajar juga sama seperti Tuhan Yesus? Ketika Abraham melakukan kesalahan, Tuhan tetap menolongnya. Walaupun ada hukuman, Tuhan tetap menolong Abraham. Tuhan tetap memberkati Abraham. Guys, mau tutup dengan sebuah quotes nih
yang mengatakan seperti ini adik-adik. Stop measuring others, loving our neighbor. Loving our neighbors dengan to stop judging them, to stop evaluating them, and be free to be compassionate. Sudahkah kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang justru melakukan kesalahan sama kita? Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi seperti-Mu, bukan menjadi apa yang kita mau, bukan melakukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan yang bantu kehidupan kami, Tuhan, para rising eagle-nya Tuhan di tempat ini, sehingga nanti, suatu saat nanti ketika kami besar, kami tetap melakukan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yuk sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling ya buat Tuhan Yesus. See you next week. Bye-bye.